Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya dan kali ini saya berkesempatan untuk menunjukkan kepada kalian cara membuat pen cooler multifungsi. Jadi dengan menggunakan cooler ini kalian bisa menggunakannya untuk mendinginkan handphone kalian saat bermain game atau melakukan hal berat lainnya. Selain itu dengan pen cooler ini kalian juga bisa menggunakannya sebagai kipas angin mini. Untuk sumber dayanya sendiri, pen cooler ini dapat menyalakan menggunakan power bank atau charger handphone kalian. Jadi tentunya akan sangat praktis untuk digunakan. Oke, tanpa panjang lebar, di sini kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Sebelum masuk ke sesi perakitan, di sini kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama-tama kita siapkan kipas atau pen DC 12 volt ukuran bebas. Di sini saya menggunakan ukuran 8x8 cm. Selanjutnya kita siapkan sebuah holder. Holder ini bisa kalian dapatkan pada tripod atau kalian bisa membelinya di toko online dengan harga yang murah. Selanjutnya kita perlu yang namanya modul step up. Di sini saya menggunakan modul step up yang 2 ampere. Tapi kalian bisa menggunakan modul step up yang 4 ampere kalau kalian mau. Selain modul step up, kita juga memerlukan sebuah micro USB DIP. Ini berfungsi agar nantinya kita dapat menyambungkan modul step up ini ke charger handphone pada umumnya, tanpa memerlukan kabel yang khusus lagi. Di sini saya membeli yang bertipe colokan micro USB. Untuk komponen opsional, di sini saya menyiapkan lampu LED dengan resistor 330 ohm. Lampu ini hanya berfungsi sebagai estetika saja, jadi seandainya kalian tidak pasang juga tidak masalah. Dan terakhir kita memerlukan dua tas kabel berbeda warna. Kabel ini nantinya digunakan untuk menyambungkan antara USB DIP dengan modul step up. Oke, setelah kita menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kita langsung saja ke mulai perakitannya. Di sini saya memasangkan modul step up di bagian atas pen. Untuk memasangnya pada bagian atas pen, kita memerlukan bantuan double tip. Tempelkan double tip pada bagian bawah step up. Setelah kita tempelkan, lepas bagian pelindung perekatnya dan kita tempelkan pada pen. Pastikan bagian yang bertuliskan out plus dan out min pada step up berada dekat dengan kabel input pen agar penataan kabelnya rapi. Selanjutnya di sini kita akan memasangkan USB DIP pada modul step up. Untuk memasangkannya di sini saya hanya memerlukan 2 pin saja pada modul USB DIP. Yang pertama kita memerlukan pin GND, yang kedua kita memerlukan pin P-bus. Untuk pin GND berfungsi sebagai minus dan pin bus berfungsi sebagai plus. Di sini kita langsung saja solderkan kabel yang tadi kita siapkan ke USB DIP. Untuk kabel yang berwarna hitam saya solderkan ke pin GND, untuk kabel berwarna biru saya solderkan ke pin P-bus. Setelah selesai menyambungkan kabel ke USB DIP, kita lanjut menyambungkan USB DIP ke modul step up. Caranya untuk pin yang bertuliskan P-bus pada USB DIP akan kita sambungkan ke pin yang bertuliskan P-in plus pada modul step up. Terus untuk pin yang bertuliskan GND, kita akan sambungkan ke pin yang bertuliskan P-in min pada modul step up. Karena tadi pada pin USB DIP yang sudah kita kasihkan kabel berbeda warna, maka di sini pemasangannya akan jauh lebih mudah. Sebelum kita memasang kabel ini ke modul step up, sebaiknya kita perlu kupas sedikit kabelnya dan kasih timah solder agar nantinya kabel ini dapat menempel dengan baik dan mudah pada modul step up. Oke, di sini kita langsung saja melakukan proses pemasangannya. Pertama-tama di sini kita memasangkan kabel berwarna biru sebagai input ke pin P-in plus pada modul step up. Dan selanjutnya kita memasangkan kabel berwarna hitam ke P-in min pada modul step up. Sekarang bagian input sudah beres, selanjutnya kita akan mengurus bagian output. Untuk bagian outputnya, pemasangannya cukup mudah. Kita hanya perlu menyambungkan kabel out plus dari modul step up ke kabel berwarna merah pada pen. Dan kabel out min dari modul step up, kita akan sambungkan ke kabel hitam pada pen. Setelah kabel input dan output step up terpasang, kalian jangan langsung nyalakan pen cooler yang telah kalian rakit. Perhatikan pada modul step up di dekat bagian output, kalian akan menemukan komponen berwarna biru seperti ini. Ini namanya adalah potentiometer. Komponen ini berfungsi untuk menentukan voltase output pada step up nantinya. Voltase output ini akan mempengaruhi kecepatan kipas kita nantinya. Jika kalian memutar searah jarum jam, maka voltase pada step up akan meningkat, yang membuat putaran kipas kita nantinya semakin kencang. Sebaliknya, jika kalian memutar potentio ini berlawanan arah jarum jam, maka voltase pada step up akan menurun, yang mengakibatkan putaran kipas akan semakin melambat. Di sini saya sarankan untuk memulai step up dengan settingan voltase paling rendah terlebih dahulu. Caranya kalian cukup putar saja potentiometer ini berlawanan arah jarum jam menggunakan obeng min kecil sampai kalian mendengar bunyi tik seperti ini. Kalau kalian mendengar bunyi seperti tadi, kalian bisa mulai menyalakan pen cooler kalian. Untuk menyalakannya, kalian bisa menggunakan charger handphone atau bisa menggunakan power bank juga kalau mau lebih aman. Saat pertama kali dihidupkan, harusnya kipas akan berbunyi sangat kalem. Di sini kita akan mulai memutar potentiometer secara perlahan searah jarum jam. Saat memutar potentiometer, perhatikan putaran kipas dan bunyi yang dihasilkannya. Pastikan putaran kipas dan bunyinya semakin kencang. Saya menyarankan untuk mengatur kecepatan kipas seperlunya saja di kisaran 14 volt atau kurang lebih sampai bunyi kipas seperti ini.
Masalahnya jika kalian memutar potensio terlalu jauh searah jarum jam, maka kecepatan kipas yang awalnya sangat kencang akan tiba-tiba turun ke kecepatan semula. Hal ini terjadi karena modul step up sudah kelebihan beban dan tidak dapat lagi mensuplai daya yang dibutuhkan untuk kipas. Jika terus dibiarkan terlalu lama dalam posisi seperti ini, ditakutkannya modul step up kalian akan rusak karena kelebihan beban. Namun jika kalian terlanjur seperti ini, segera cepat-cepat putar potentiometer berlawanan arah jarum jam sampai bunyi kipas kembali kencang. Sesudah kita menyeting kecepatan kipasnya, di sini kita akan memasangkan lampu hias yang menghadap ke baling-baling kipasnya. Untuk cara pemasangannya, pertama-tama kita solderkan bagian kaki lampu LED yang min ke bagian in min. Setelahnya kita solderkan bagian LED yang plus ke resistor 330 ohm. Output dari resistor akan kita sambungkan ke pin plus pada modul step up. Setelah selesai dirakit, nyalakan kembali fan cooler yang telah kita rakit dan pastikan lampu menyala dan tidak ada masalah. Kalau lampu menyala dan tidak ada masalah, arahkan lampu tersebut ke baling-baling kipas. Kalau bagian lampu sudah dibikin, kita lanjut untuk memasangkan holder ke kipas yang tadi telah kita bikin. Posisikan kipas tepat di tengah holder, dan kemudian kita lem menggunakan lem tembak. Kalian juga bisa menggunakan lem jenis lainnya, yang penting antara kipas dan holder bisa merekat dengan baik. Kalau lem pada holder sudah mengering, di sini kita lanjut memberikan lem pada semua sambungan kabel yang ada. Ini berfungsi untuk memperkuat sambungan agar tidak mudah putus, dan juga sebagai proteksi agar sambungan tidak terbuka begitu saja. Di sini saya juga memberikan kabel TIS pada kabel yang menuju USB DIP. Ini bertujuan agar modul step up tidak tertarik-tarik oleh kabel USB DIP saat digunakan. Dan ini adalah hasil lahirnya. Kalian sudah bisa menikmati fan cooler yang kita bikin hari ini. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini. Semoga kalian suka dengan konten saya dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.